Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haris Munandar di channel Dosen Berhijrah. Baik teman-teman, jadi pada pertemuan yang lalu atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang tes TIU yang sering muncul pada penerimaan seleksi CPNS. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan tes yang tidak kalah pentingnya, yaitu tes karakteristik pribadi. Jadi tipenya adalah HOTS atau yang membutuhkan analisis. Gambarannya adalah dengan bentuk soal yang cukup panjang. Nah, baik, langsung saja kita lihat dulu. Jadi, tes karakteristik pribadi itu didesain untuk menguji kemampuan calon ASN dalam beradaptasi, kemampuan bekerja secara tim, dan menguji karakter berorientasi pelayanan. Nah, adapun di antaranya itu seperti profesionalisme, integritas diri, pelayanan publik, kreativitas, dan inovatif. Nah, teman-teman bisa lihat dulu untuk beberapa indikator dari TKP itu sendiri yang disadur dari Permenpan nomor 36 tahun 2018. Teman-teman bisa lihat dulu ya untuk poin-poin pentingnya. Nah, jadi poinnya ada sosial budaya, kreativitas dan inovasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemudian ada pelayanan publik, teknologi informasi dan komunikasi, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar dan berkelanjutan, dan orientasi pada pelayanan. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu beberapa indikator ini atau mengelompokkan soal yang ada itu ke dalam indikator ini. Jadi teman-teman harus dulu tahu maunya soal itu sebenarnya dia mau mengukur apa. Apakah dia mau mengukur tentang sosial budaya, atau mau mengukur tentang profesionalisme, mengukur tentang orientasi pada pelayanan, atau apapun itu. Jadi teman-teman, saran saya adalah teman-teman sering dulu lihat kira-kira bentuk soal itu masuk ke dalam indikator yang mana. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, teman-teman bisa lihat dulu untuk contoh. Nah, jadi bentuk soal TKP itu akan selalu seperti ini. Jadi gambarannya adalah teman-teman ditempatkan atau dibuat ilustrasi seakan-akan teman-teman itu adalah sebagai sebagai subjek dalam pertanyaan itu. Nah, contohnya langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, nomor 1. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah apa kira-kira? Nah, kemudian pertanyaannya, opsinya adalah A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan, maaf ya ada beberapa salah pengetikan di sini, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Atau E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, teman-teman, untuk soal begini silakan dibaca dulu. Sudah? Ya, sudah ya, teman-teman. Jadi yang harus dilakukan adalah harus dulu tahu kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di sini apa kira-kira? Nah, di sini Anda sebagai
atasan. Nah, Anda sebagai atasan. Kemudian di sini ada permasalahan di kantor, kemudian Anda diminta untuk kira-kira bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dalam hal ini Anda itu atasan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini juga kata kunci yang lain, karyawan itu dapat terpengaruh. Nah, jadi kira-kira ini masuk di poin apa? Nah, ini masuk di poin apa kira-kira? Ini masuk di topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Nah, sekali lagi, kalau untuk TKP itu sebenarnya tidak ada jawaban atau tidak ada opsi yang bernilai 0. Semua ada poinnya, hanya saja tentu teman-teman harus fokus agar bisa mendapatkan poin tertinggi, yaitu 5. Jadi yang paling benar itu 5, kemudian 4, 3, 2, dan 1. Kira-kira yang mana teman-teman? Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil, itu bisa. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini tentu tidak ya. Ini menyuruh mereka mematuhi dan meminta mereka meminta menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini bukan. Kemudian meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi. Ini meminta masukan lalu membuat keputusan. Ini juga bisa. Kemudian membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Nah, ini kurang ini ya, karena tidak menerima dulu masukan langsung membuat keputusan. Nah, meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Jadi saya kira untuk poin yang paling tinggi itu yang ini ya, yang E. Bisa dibaca dulu. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, jawabannya adalah ya betul ya Jadi topik ini adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi sebagai atasan, teman-teman harus tetap melibatkan bawahan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Kemudian memberikan pemahaman, dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran serta selalu mengkomunikasikan setiap permasalahan yang ada. Bisa ya teman-teman? Jadi untuk poin yang 5 itu kemudian C4, A3, D2, dan yang paling kecil nilainya atau yang hanya mendapatkan nilai 1 itu B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian. Ini kan agak kurang bijak dan arif ya, karena meminta bawahan untuk mencarikan solusi dari masalah itu. Bisa ya teman-teman? Jadi topik yang tadi adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Oke ya, lanjut. Baik, untuk selanjutnya nomor 2. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Maka sikap Anda adalah apa? Nah, teman-teman bisa lihat dulu. Jadi di sini ada karyawan yang mengeluhkan tetapi tidak berhubungan dengan pekerjaan. Nah, adapun pilihannya A, saya selalu terbuka terhadap karyawan yang berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkan. B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Dan E, saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Teman-teman silahkan baca dulu.
Sudah? Sudah ya? Jadi kira-kira ini topiknya apa? Nah, topiknya ini bisa saja kemampuan bekerja sama ataupun sepertinya bisa juga masuk ke orientasi kepada orang lain. Nah, hanya saja kata kuncinya adalah teman-teman bisa lihat di sini karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Kira-kira apa yang dilakukan? Nah, hanya saja walaupun tidak berkaitan dengan pekerjaan, bagaimana kira-kira sikap kita terhadap orang lain, apalagi orang lain itu dalam hal ini adalah rekan kerja. Ya. Kira-kira yang mana? Terbuka. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah. Ini kira-kira bisa, tapi tidak tepat ya, karena bisa saja malah mengganggu kalau setiap saat dibuka walaupun bukan jam istirahat. Misalnya pada saat kita sibuk mengejar deadline, tiba-tiba dia curhat lagi dengan urusan yang lain, jadi belum tentu, atau jawaban A ini bukan. Kemudian B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu. Ini bisa juga tetapi kurang arif ya. Kemudian yang C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang baik terhadap setiap masalah mereka. Ini bisa juga. Kemudian D, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Nah, di sini ada kata kunci prioritas kepentingan perusahaan. Jadi ada dua yang bisa dilakukan, yaitu yang tadi memprioritaskan kepentingan perusahaan, tapi kita juga tetap bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat. Nah, kemudian yang D, yang E, saya akan selalu baik setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Nah, ini juga agak kurang arif karena bisa saja malah lebih banyak curhatnya daripada kerjanya ya. Teman-teman, saya kira seperti itu. Jadi saya kira kita sama-sama bisa ini mengambil kesimpulan bahwa jawabannya adalah yang paling tinggi poinnya adalah D. Baik, kita lihat dulu. Nah, jadi topik orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etikat baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Jadi kita tetap peduli, akan tetapi prioritasnya tetap pada kepentingan perusahaan itu. Ya. Jadi itu kata kuncinya. Jadi jawabannya adalah D, yang paling tinggi poinnya D. Dan yang paling kecil tadi poinnya adalah apa? E, karena selalu berusaha baik kepada setiap karyawan dan menerima curhatnya di setiap waktu. Ini juga kurang bijak, apalagi teman-teman nanti apabila diterima nanti sebagai ASN. Bisa ya? Oke, baik, selanjutnya nomor 3. Teman-teman silahkan baca dulu soalnya. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Maka yang Anda lakukan adalah A, mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B, memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C, membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D, mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Atau E, membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Teman-teman silahkan baca dulu kira-kira yang mana jawabannya. Nah, untuk topik yang ini saya kira topiknya hampir sama dengan yang kedua tadi, tetapi ini lebih ke kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Ya, jadi saya kira ini jelas, ini adalah kemampuan bekerja sama dengan kelompok karena di sini ada poinnya. Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, selalu mematuhi SOP yang ada. Ini kemampuan bekerja. Kemudian teman-teman jangan lupa di sini ada kata kuncinya adalah dengan rekan
tim yang lain ya. Jadi kalau tim itu selalu berbicara tentang kelompok. Kira-kira yang mana? Mendalami kesalahan, meminta langsung mempertanggungjawabkannya, atau membicarakannya dengan rekan kerja terlebih dahulu, atau D langsung mengeluarkan, atau E membicarakan kepada atasan. Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, saya kira untuk yang paling bijak di sini karena orientasinya adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok, tentu yang paling harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan membicarakannya dulu dengan rekan kerja yang lain karena namanya juga kelompok. Kemudian selanjutnya setelah C, saya kira ini juga bisa membicarakannya kepada atasan. Ya, karena kita sebagai bawahan tentu harus selalu berkoordinasi dengan atasan. Kemudian setelah membicarakan dengan atasan, bisa juga dengan meminta anggota tim yang tadi itu untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan. Ya. Kemudian selanjutnya mendalami kesalahan yang telah diperbuat, dan yang paling terakhir adalah dengan mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Saya kira ini agak kurang bijak karena langsung mengeluarkan tanpa meminta dulu membicarakan, kemudian tidak diminta mempertanggungjawabkan, tapi langsung dikeluarkan. Jadi kita lihat jawabannya C, yang paling tinggi adalah C dengan poin 5. C, E, B, A, dan D. Jadi topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok itu kata kuncinya adalah selalu bersifat terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan diupayakan solusi terbaik sebagai bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan. Ya, bisa ya teman-teman? Baik, selanjutnya untuk nomor 4. Nah, siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda dan antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Nah, karena terlalu lama dan antriannya panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Maka sikap kita apa? A. Meminta maaf lalu meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. B. Minta maaf dan meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Atau E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Teman-teman silahkan baca dulu kira-kira yang mana yang paling tepat. Apa kira-kira? Nah, kata kuncinya teman-teman lihat dulu. Kata kuncinya di sini adalah dengan melayani. Melayani. Nah, jadi topiknya adalah orientasi pada pelayanan. Jadi untuk soal nomor 4 ini topiknya atau indikator yang tadi yang harus diukur adalah orientasi pada pelayanan. Kira-kira yang mana teman-teman bisa lihat? Nah, hanya saja untuk orientasi pelayanan pada beberapa perusahaan dan hampir semua perusahaan itu selalu ada prioritas. Di antara prioritasnya itu tentu dengan mengutamakan misalnya disabilitas, kemudian lansia, kemudian apalagi ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui, itu selalu diutamakan dalam pelayanan. Berarti kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ya, jadi jawabannya tentu E. Karena ini adalah topik orientasi pada pelayanan, kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pelanggan. Nah, dalam kasus di atas ini kita boleh mendahulukan kakek tersebut dengan menjelaskan kepada antrian yang lain. Kenapa harus dijelaskan? Karena agar mereka juga merasa dihargai. Begitu juga dengan yang kakek tersebut prioritas utama karena dia sudah lansia 70 tahun. Berarti yang paling tinggi poinnya adalah dengan memberikan pengertian dulu kepada yang lain. Jadi teman-teman menjelaskan kepada antrian yang lain, kemudian melayani kakek tersebut. Atau bisa juga yang D,
melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Nah, untuk poin yang paling rendah tentu B. Karena minta maaf lalu meminta tetap antri karena pelayanan didasarkan pada jadwal kedatangan. Ini mirip dengan yang A ya. Kasihan juga kakeknya sudah 70 tahun tapi tetap harus antri dulu. Kan seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini adalah topik atau indikator orientasi pada pelayanan. Oke, next. Soal yang terakhir. Nah, sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat banyak orang mudah terprovokasi berdebat kusir. Sikap Anda dalam mengatasi hal ini kira-kira apa? Kemudian opsinya A, membatasi penggunaan media sosial untuk yang penting-penting saja. B, mengenali dahulu sumber berita akurat atau tidaknya. C, mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D, membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Atau E, membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, sebelumnya kita harus dulu tahu apa kira-kira. Nah, di sini kata kuncinya adalah media sosial. Kemudian ada lagi era milenial. Kemudian ada lagi hoax. Kira-kira apa? Nah, tentu ini topik yang akan diukur atau indikator yang akan diukur adalah dengan teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira jelas ya, ini adalah topik teknologi informasi dan komunikasi. Nah, adapun kira-kira yang harus dilakukan adalah selalu dengan mengenali dahulu sumber berita akurat atau tidak. Jadi teman-teman harus dulu tahu kira-kira sumber beritanya akurat atau tidak. Kemudian selain itu bisa juga dengan kira-kira yang mana lagi? Nah, ini juga bisa membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Kemudian apalagi mengenali dari judul berita. Bisa saja ini harus dikenali dulu ya. Siapa tahu bisa saja judulnya hanya clickbait atau judulnya tidak sesuai dengan isi. Misalnya kan banyak juga begitu, kita hanya membaca judul kemudian langsung di-share. Kemudian yang mana lagi? Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Ini juga bisa, tetapi kalau kita terlalu berpatokan pada ini bisa saja juga kita ketinggalan beberapa informasi. Kemudian yang paling terakhir, membaca saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Ini kurang tepat ya, karena bisa saja kita dimintai pendapat apalagi kita akan menjadi ASN. Dan salah satu yang diukur itu selalu tentang penggunaan media sosial. Baik, kita lihat dulu secara detail kira-kira yang mana poin yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi poinnya adalah B. Mengenali dahulu sumber berita akurat atau tidak. Kemudian yang E, dibaca keseluruhan informasi. Kemudian C, mengenali judulnya. A, membatasi penggunaan media sosial. Dan yang paling kecil nilainya adalah membaca saja dan tidak mengambil pusing. Kenapa D agak rendah nilainya? Karena di sini ada kata kunci negatif, yaitu tidak mengambil pusing. Di sini agak negatif ya, jadi agak rendah nilainya. Nah, topik teknologi informasi dan komunikasi, kita harus bijak dalam bermedia sosial karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan untuk permasalahan di atas. Bisa dengan mengecek sumber berita yang teruji, kevalidan dan kredibilitasnya. Bisa ya, teman-teman? Bisa? Ya, saya kira bisa ya dan cukup. Nah, baik teman-teman, saya kira itu saja dulu. Selamat berjuang. Jadi teman-teman silahkan latihan untuk soal TKP, karena salah satu cara atau cara yang paling efektif untuk menguasai TKP yaitu dengan perbanyak latihan. Jadi apabila teman-teman sering menemukan beberapa soal dengan variasi yang berbeda, tentu itu akan memudahkan teman-teman pada saat di medan SKD nanti. Baik, akhir kata, semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kelulusan sampai menjadi ASN tahun ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, apabila bermanfaat, silahkan di-share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.